Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita belajar literasi di tema 3. Hari ini kita belajar satu teks bacaan dulu ya. Makanya Ibu sampaikan di sini tema 3 part 1. Di tema 3 yang berjudul Tokoh dan Penemuan. Sebelum kita melanjutkan, teman-teman silahkan dipersiapkan buku tematiknya ya, yang tema 3. Ini dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat membuat review bacaan menggunakan teknik Fishbone. Iya, kenapa harus membaca? Nah, cintailah membaca karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalaman yang kamu rasakan. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena apa yang kamu baca akan mengisi dirimu dengan ilmu, menambah jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasan cakrawala benakmu seluas-luasnya. Nah, kita buka buku tematiknya di halaman 156 sampai 157. Hari ini kita belajar teks 1 dulu ya, yang berjudul Laba-laba Buncit. Cerita ini merupakan cerita rakyat Malaysia. Kita baca bersama-sama. Di sebuah hutan tinggal seekor laba-laba. Sarangnya lebih besar dari sarang laba-laba lain. Dulu sarang itu dibuat oleh ayahnya. Lalu ia menambah luas sarangnya. Laba-laba itu selalu bergerak di sarangnya untuk menangkap mangsanya. Semua yang ditangkap segera dimakannya. Badannya semakin hari semakin besar. Perutnya juga semakin hari semakin buncit karena banyak makan. Suatu hari datang 2 ekor laba-laba temannya. Satu datang dari arah timur, satu lagi datang dari arah barat. Kedua laba-laba tersebut ingin menjemput si laba-laba buncit untuk datang ke pesta undangan. Namun pesta undangan diadakan di waktu yang sama. Laba-laba buncit jadi bingung. Ia ingin hadir di kedua pesta, tetapi ia bingung harus memilih yang mana. Tetapi ia lalu mempunyai akal. Laba-laba buncit memberi ujung tali kepada kedua temannya. Tali itu ia lilitkan juga di pinggangnya supaya tidak terlepas. Ia minta kedua temannya pergi terlebih dahulu ke pesta undangan. Apabila makanan sudah dihidangkan, ia meminta temannya menarik tali yang dibawanya. Laba-laba buncit akan segera menyusul ke lokasi undangan yang lebih dulu menyediakan makan. Maka kedua teman laba-laba pun pergi, satu ke timur, satu lagi ke barat. Ternyata makanan dihidangkan di kedua lokasi pada waktu yang sama. Laba-laba di timur menarik tali, bersamaan pula laba-laba di barat menarik juga tali tersebut. Laba-laba buncit terjerat tarikan tali di bagian pinggangnya. Ia tidak dapat bergerak ke timur maupun ke barat. Oleh karena laba-laba buncit tidak kunjung datang, kedua temannya terus menarik ujung tali semakin kencang. Mereka menarik tali sambil makan di tempat pesta. Usai pesta, kedua teman laba-laba datang kembali ke sarang laba-laba buncit. Mereka menemui laba-laba buncit sudah lemas terduduk di sarang dengan tali mengikat kencang di pinggangnya. Sejak saat itu, laba-laba buncit tidak lagi merasa selalu lapar. Makannya juga tidak sebanyak dulu lagi. Pinggang laba-laba tidak lagi buncit, perutnya ramping karena terjerat tali. Hingga saat ini, pinggang laba-laba kecil dan ramping. Nah, sekarang kita lihat review bacaan Fishbone. Nah, kalau review bacaan Fishbone itu seperti ini bentuknya ya. Ada bentuk fishbone. Fish ikan, bone itu tulang. Tulang ikan. Nah, ini di bagian ekor diisi dengan judul atau penulis atau penerbit. Judul beserta penulis dan penerbitnya. Kemudian di sebelah sini ditulis apa isi bacaan tersebut, lalu siapa tokoh-tokohnya, di mana kejadian yang ada di bacaan tersebut, lalu kapan terjadinya,
kenapa bisa terjadi, dan bagaimana isi cerita yang disampaikan. Lalu di bagian kepalanya diisi hikmah atau amanah atau pesan penting dari teks yang dibaca. Nah, berdasarkan hal tersebut, sekarang kita isilah bagian-bagian dari tulang ini, bagian-bagian dari fishbone ini berdasarkan teks yang tadi kita baca, ya. Nah, yang pertama di sini ditulis judulnya Laba-laba buncit. Penerbitnya tidak tahu, penulisnya tidak tahu, tidak usah kita tulis. Lalu di sini apa? Nah, ini menceritakan tentang pesta undangan yang diadakan secara bersamaan, ya. Jadi tentang kisah laba-laba yang ingin menghadiri pesta undangan. Ini di sini Ibu tulis singkat saja. Jadi kalau panjang-panjang tidak cukup gitu waktunya, ya. Nah, di sini ditulis apa tadi? Siapa? Nah, tokohnya adalah laba-laba. Ada 3 ekor laba-laba, ya. Yang satu laba-laba buncit, yang 2 lagi adalah temannya si laba-laba buncit tersebut. Nah, di sini ditulis apa tadi? Di sini ditulis tempatnya, yaitu di mana? Yaitu di hutan. Nah, di sini ditulis apa? Di sini ditulis kapan. Nah, kapan itu di teks tersebut memang tidak terlalu jelas, jadi ditulis saja saat ada pesta. Kemudian sebelahnya diisi di mana? Kenapa? Kenapa, ya? Berarti kenapa cerita tersebut itu menceritakan apa, ya? Pesta undangannya diadakan bersamaan. Lalu bagaimana caranya? Dia ingin hadir kedua undangan tersebut, pengen dua-duanya datang gitu, ya. Nah, jadi dia melilitkan tali ke pinggang. Di sini ditulis bagaimana. Ini boleh lebih panjang daripada ini. Lalu di kepala tadi kita tulis hikmah, pesan atau amanat, ya, yaitu jadi kita tidak boleh serakah seperti laba-laba tadi. Kalau saja si laba-laba tersebut mau memilih salah satu, mungkin dia tidak akan sampai lemas begitu, ya, si pinggangnya terlilit oleh tali. Tapi karena dia serakah, ingin hadir kedua-duanya pesta undangan tersebut, malahan tidak bisa hadir di salah satu pesta undangan satupun, dia tidak bisa hadir. Ya, demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan cukup jelas, ya. Kalau kurang jelas bisa ditonton kembali videonya. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kita sudah selesai. Kita bisa bertemu lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya, ya. Terus jaga kesehatan. Terima kasih sudah memperhatikan. Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah tadi. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.